Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal itu membuatnya khawatir. Jangan-jangan turunnya wahyu akan terputus. Di saat gelisah dan takut itu, terdengar suara malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Suatu ketika, beliau sedang berjalan. Pada saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu, hingga tiba-tiba ia terjerembab. Akhirnya Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang ke rumah dan menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua. Wahyu itu adalah surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Adapun bunyi ayat tersebut adalah, "Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'angdir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujya fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir." Artinya adalah, hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada seluruh umat manusia. Setelah turunnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Namun dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal itu dilakukan Nabi Muhammad SAW agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak. Mereka sudah terbiasa menyembah berhala. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, mereka tentu akan menolaknya. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah, istrinya sendiri. Dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW.
dan saat itu ia berusia 10 tahun. Dia adalah pemuda muslim yang pertama. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk Islam. Orang-orang itu disebut as-sabiqunal awwalin. Artinya adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, pengajaran Islam dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Demikianlah sekilas kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua, yang intinya adalah Nabi Muhammad SAW diperintah dakwah untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.